Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud zat dan model partikel. Coba perhatikan berbagai benda yang sering kamu temui sehari-hari, sebagaimana yang tampak pada gambar. Jika diminta untuk mengelompokkan benda-benda tersebut, kira-kira apa dasar yang akan kamu gunakan? Mungkin kamu masih ingat saat di sekolah dasar, kamu sudah belajar membedakan benda berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Di tingkat SMP, kita akan menggunakan istilah materi untuk menyebut semua benda yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3 bentuk utama, yaitu zat padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap serta kompresibilitas rendah, contohnya batu, kayu, dan es. Zat cair memiliki bentuk yang berubah sesuai wadahnya, kompresibilitas sedang, dan volume yang tetap, contohnya air, minyak, dan sirup. Sedangkan gas memiliki bentuk dan volume yang berubah serta kompresibilitas tinggi, contohnya udara, asap, dan uap air. Salah satu contoh unik yang mungkin sudah kamu kenal adalah air. Air bisa hadir dalam 3 wujud berbeda, yaitu sebagai es yang merupakan zat padat, air yang merupakan zat cair, dan uap yang merupakan gas. Nah, pernahkah kamu bertanya, mengapa benda padat cenderung keras, bentuknya tetap, dan sulit ditekan? Mengapa benda cair bisa berubah bentuk sesuai wadahnya? Dan mengapa gas adalah wujud materi yang paling mudah ditekan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan model partikel. Ilmuwan sering menggunakan model untuk memahami sesuatu yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat langsung. Bagian terkecil penyusun materi disebut partikel. Partikel-partikel ini selalu bergerak dan saling tarik-menarik. Perbedaan sifat antara zat padat, cair, dan gas sebenarnya disebabkan oleh cara partikel-partikel di dalamnya tersusun dan bergerak. Pada zat padat, partikel tersusun sangat rapat dan teratur sehingga zat padat keras, bentuknya tetap, dan tidak mudah ditekan. Sedangkan pada zat cair, partikel-partikel masih berdekatan, tetapi susunannya lebih longgar, sehingga zat cair bisa mengalir dan menyesuaikan bentuk wadahnya. Pada gas, partikel-partikel berjauhan dan bergerak bebas dengan sangat cepat, sehingga gas mudah mengembang, bisa ditekan, dan mengisi seluruh ruang yang ditempati. Kamu dapat membandingkan ketiga model partikel pada zat padat, cair, dan gas sebagaimana yang tampak pada gambar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang difusi. Untuk memahami gerakan partikel, coba kita ingat-ingat kembali beberapa fenomena sehari-hari. Misalnya, kamu bisa mencium aroma kopi dari kamarmu, padahal ayah yang sedang minum kopi berada di ruang tamu. Contoh lainnya misalnya ketika pulang sekolah, kamu langsung merasa lapar karena tercium aroma masakan dari dapur. Atau kamu juga bisa mencium bau parfum, padahal misalnya kakakmu menyemprotkan parfumnya di kamar, sedangkan kamu berada di ruangan yang berbeda. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan udara sebagai zat gas membawa partikel-partikel aroma tersebut. Partikel gas bergerak bebas, acak, dan cepat, sehingga bau dapat menyebar ke berbagai arah. Proses penyebaran partikel dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang lebih rendah ini disebut difusi. Difusi tidak hanya terjadi pada gas, tetapi juga pada zat cair. Misalnya, ketika setetes pewarna diteteskan ke dalam segelas air, lama-kelamaan air akan berubah warna karena partikel zat warna merata ke seluruh air. Nah, bagaimana dengan indera penciuman kita? Aroma masakan, parfum, atau bahkan bau sampah bisa kita rasakan karena adanya proses kerja sistem penciuman. Mari kita lihat indera penciuman yang kita miliki sebagaimana tampak pada gambar. Cara kerja indera penciuman adalah sebagai berikut.
Saat bernafas, udara yang membawa partikel aroma masuk melalui lubang hidung atau nostril. Udara tersebut melewati rambut-rambut halus atau silia yang terdapat pada epitel olfaktorius di rongga hidung bagian atas. Partikel aroma kemudian ditangkap oleh reseptor oleh saraf pembau atau olfaktorius. Informasi dari reseptor ini kemudian diteruskan melalui serabut saraf olfaktorius menuju bulbus olfaktorius di otak. Bulbus olfaktorius akan memproses informasi tersebut dan mengirimkannya ke bagian otak lain, sehingga kita dapat mengenali bau yang tercium. Dengan demikian, kemampuan kita mencium bau sebenarnya adalah hasil dari kerjasama antara partikel gas di udara dan sistem saraf penciuman. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.